Jadi saya kira sepertinya Partai Golkar ini mengarahkan mata publik untuk menempatkan kesalahan ke Jokowi yang waktu itu masih jadi presiden. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Dari kacamata politik, ada satu pernyataan pejabat yang paling penting untuk digarisbawahi terkait masalah tambang nikel di Raja Ampat, yakni pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, bahwa izin produksi pertambangan nikel milik PT GAC Nikel itu diterbitkan pada tahun 2017, sebelum Bahlil menjadi menteri. Izin itu kan yang menerbitkan memang dari Kementerian ESDM. Pernyataan Bahlil itu kemudian disusul oleh pernyataan dukungan dari Partai Golkar di MPR RI. Ini bisa disebut sebagai bukti bahwa pernyataan Bahlil itu bersifat politis ya. Ketuanya ngomong gitu, diikuti oleh partainya. Menurut Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Melkias Markus Mekeng, bahwa izin yang diberikan pada PT GAC Nikel terbit sejak tahun 2017, sehingga tidak etis jika banyak pihak justru menyerang Bahlil sebagai Menteri ESDM. Saat ini, Bahlil katanya hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain. Dari pembelaan diri Bahlil, kita bisa menangkap pesan bahwa pihak yang patut disalahkan adalah yang menerbitkan izin tambang itu, yang pastinya adalah Menteri ESDM yang menjabat saat itu. Sementara dari pembelaan oleh Partai Golkar, kita juga menangkap kata etis. Kita tahu bahwa publik akrab dengan kata etis ketika dikaitkan dengan pelanggaran etik di MK dulu ya, oleh pamannya Gibran. Jadi saya kira sepertinya Partai Golkar ini mengarahkan mata publik untuk menempatkan kesalahan ke Jokowi yang waktu itu masih jadi presiden. Kan dulu Pak Jokowi juga yang ngomong sejak awal bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Artinya, Partai Golkar punya dasar kuat ketika mengarahkan kesalahan ke pihak yang berkuasa saat itu. Ini kan bukan perkara korupsi ya. Apakah nanti ada indikasi korupsi? Masih perlu pengusutan lebih lanjut. Namun kalau soal penerbitan izin, pastinya pihak kementerian bergerak di koridor yang diperbolehkan oleh presiden kan? Lagian, siapa dulu yang suka heboh ke Raja Ampat? Kan Pak Jokowi sendiri sampai ngevlog kan, sehingga jadi berita. Itu kan tahun 2017, bersamaan dengan keluarnya izin tambang buat PT GAC Nikel. Katanya kan dulu suka belusukan, kok sampai nggak tahu ada pelanggaran undang-undang di lokasi yang sama. Nah, sesudah ada pernyataan Bahlil dan Partai Golkar itu kan kemudian disusul dengan pernyataan dari lembaga penegak hukum ya. Pertama dari Kejaksaan Agung atau Kejagung, bahwa pihak Kejagung itu siap melakukan pengusutan dugaan perbuatan pidana dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, jika ada laporan pengaduannya. Lalu besoknya, pihak Bareskrim Polri juga menyatakan mulai menyelidiki dugaan tindak pidana terkait izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Salah satu yang menjadi fokus penyelidikan adalah soal kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di sana. Munculnya penegasan untuk mengusut perkara tambang Raja Ampat dari kedua lembaga negara ini menyusul pernyataan dari Menteri Bahlil dan fraksi Golkar di MPR. Saya kira bukanlah suatu kebetulan ya. Seakan ada tangan gaib yang bergerak, seolah-olah menebarkan ancaman terhadap yang merasa bertanggung jawab menerbitkan izin tambang waktu itu. Arahnya itu terbaca ke sana, ke arah Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi sudah membaca situasinya ya, bahwa persoalan tambang di Raja Ampat ini nampaknya akan menggempur dirinya juga. Sehingga kemudian muncul pernyataan atau komentar singkat dari Pak Jokowi. Menurut media, ada kesan enggan atau irit bicara ya ketika Pak Jokowi itu ditanya oleh awak media soal izin tambang ini. Pak Jokowi itu tidak menjawab dengan jelas dan lugas katanya. Hanya bilang bahwa izin itu di kementerian dan merupakan masalah teknis.
Kalau masalah teknis, berarti sudah sesuai dengan prinsip itu dong ya. Tidak ada visi misi menteri, yang ada itu visi dan misi presiden. Lagian dulu yang suka ke Raja Ampat kan Pak Jokowi sendiri. Pertanyaan kita ya, masa sampai nggak tahu ada tambang di sana? Apa ke sana itu sekedar wisata doang, sekalian pencitraan? Bukan sebagai presiden yang suka belusukan. Sudah jelas bahwa adanya tambang di pulau kecil seperti di kawasan Raja Ampat itu melanggar undang-undang. Ini yang ngomong banyak ya, dari pengamat, aktivis, hingga ahli dari UGM, bahwa aktivitas tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masa menterinya Presiden Jokowi nggak tahu sama undang-undang ini? Apa karena undang-undang ini ditandatangani oleh Pak SBY, sehingga nggak dianggap sama pemerintahan Jokowi waktu itu? Nah, ini kan jadi pertanyaan baru kita ya. Kok bisa sampai lalai dengan tambang di pulau-pulau kecil? Padahal dulu kan Pak Jokowi dikenal sebagai presiden yang turun tangan, belusukan, dan mengurusi lokasi-lokasi terjauh dan terpencil di tanah air. Apakah dulu tahun 2017 itu sudah mulai merancang masa depan buat keluarganya saja, sehingga pikirannya itu sudah terbagi-bagi? Kelalaian sampai melanggar undang-undang ini tentu sangat memalukan buat presiden 2 periode seperti Pak Jokowi ya. Sudah ada loh pihak yang menilai Jokowi ikut bertanggung jawab terhadap pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Karena terbit pada waktu Pak Jokowi masih jadi presiden. Bisa jadi sudah ada beberapa pihak yang punya penilaian sama ya. Pak Jokowi itu harus ikut menanggung kesalahan itu. Jangan hanya melempar ke menterinya. Waktu itu yang jadi Menteri ESDM kan Ignatius Jonan ya. Kalau memang salah ya tanggung bersama gitu kan. Di media Tempo itu saya baca ada jejak penggundulan atau kebotakan lahan di Pulau Gak Raja Ampat ya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Itu ada perbandingan citra satelitnya ya. Dalam artikel itu Media Tempo menjelaskan bahwa ada narasi keliru yang menyatakan bahwa kerusakan alam Raja Ampat hanya hoax. Jadi kerusakan alam itu nyata adanya ya. Sudah jelas ya buktinya itu ada. Tinggal siapa yang salah aja nih. Tapi nampaknya Pak Jokowi itu sudah mulai membentengi dirinya dengan melempar bola panas ke kementerian alias ke ex-menteri ESDM Pak Jonan. Walaupun jika nanti memang Pak Jonan yang diputuskan lalai, tetap saja masalah tambang nikel di Raja Ampat ini tidak bisa lepas dari Jokowi ya, karena ada soal undang-undang yang dilanggar. Tetap akan bikin pamor Jokowi itu makin anjlok, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena saya baca soal tambang ini kan sudah dimuat katanya di berbagai media asing. Biasanya orang-orang akan mencari sumber kesalahannya. Sementara Presiden saat ini, Pak Prabowo, saya kira akan mendulang banyak tanggapan positif. Karena kan beliau yang sekarang sudah menghentikan operasi 4 perusahaan tambang di sana. Lalu lembaga-lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejagung itu sudah menyatakan siap melakukan pengusutan. Yang notabene mereka itu merupakan anak buah Pak Prabowo kan. Jadi boleh dibilang dari segi panggung politik, Pak Prabowo itu menang banyak di Raja Ampat. Sementara Pak Jokowi yang ketambahan rugi alias tambah apes. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura. Kabarnya Bapak yang memberikan izin terkait pertambangan itu Pak di tahun 2017. Di kementerian itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangannya di kementerian itu masalah teknis itu. Tapi kamu menyikapi ini semua dampaknya sampai kayak gini gimana? Ya saya belum lihat, belum tahu lapangannya sih seperti apa. Tapi kalau mengganggu lingkungan ya memang kalau perlu di stop ya stop, kalau perlu dicabut ya dicabut. Ini kan 31 yang nggak dicabut itu Pak, pihak ini. Itu tanyakan ke kementerian.